Halo pecinta MotoGP, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Rossi jadi duta Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kali ini kita akan membahas opini fans Rossi yang ada di Indonesia. Berpacu di sirkuit Mandalika Wonderful Indonesia rupanya jadi mimpi terakhir Rossi, legenda MotoGP ini. Diam-diam menyimpan hasrat melaju kencang di arena balap bernama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit sejak berlaga di sirkuit Catalunya tahun 2020 dulu. Sirkuit baru dengan konsep jalan raya dengan aspal terbaik di dunia ini tercatat memiliki panjang lintasan mencapai 4,31 km, dilengkapi dengan 17 tikungan dan kapasitas 50.000 tempat duduk di grandstand. Lengkap dengan pemandangan laut dan bentangan bukit seger, destinasi super premium Mandalika yang istimewa. Bisa dibilang inilah arena balap terindah di dunia dengan bentang pemandangan yang eksotis. Belum lagi gelora fans balap olahraga otomotif yang terbilang gila di tanah air membuat The Doctor merindukan sirkuit aspal mulus terbaik di dunia, pelengkap aksi lapangannya. Sayang Rossi keburu pensiun. Padahal sirkuit dengan kelengkapan 300 bangunan infrastruktur ini dibangun tercepat di dunia. Hanya dalam tempo 1 tahun 2 bulan saja sudah jadi. Sungguh merupakan rekor dunia tersendiri. Sayangnya rencana penghelat MotoGP di tahun 2021 tertunda karena ketika sirkuit ini jadi, pandemi sedang mencengkram seluruh dunia. Jadi rencana menggelar seri dunia itu pun tahun ini. Untung kini sudah mulai pemulihan era normal baru. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang paling dekat dengan bandara internasional dibanding sirkuit lainnya. Ada yang berjarak sampai 3 jam. Sirkuit kebanggaan kita ini jaraknya hanya 15 menit perjalanan darat. Lumayan dekat bukan? Tapi para fans masih menyimpan mimpi Rossi yang ingin hadir serta menyemangati publik pembalap pada seri balap MotoGP Maret tahun 2022 nanti di sirkuit Lombok Tengah ini. Walau tidak duduk di motor kaliber besar mesinnya lantaran sudah mundur dari balap motor Grand Prix, mungkin Rossi akan menggunakan motor retro buatan Indonesia dan menggunakan outfit buatan Indonesia. Sekalian kampanye #Bangga Buatan Indonesia dan wisata kelas dunia di Indonesia saja. Mungkin Rossi keliling santai sirkuit dengan Presiden Jokowi di sampingnya, bisa juga Bambang Susatyo, Ketua MPR yang juga Ketua IMI, juga Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, Sandiaga Uno, Kemenparekraf, lalu diikuti pembalap cilik terpilih dari seluruh Indonesia. Semua tentu mengenakan outfit dari kepala sampai kaki made in Indonesia. Dipastikan produk balap bikinan anak negeri akan habis ludes diborong. Efek euforianya dipastikan luar biasa. Betapapun kiprah serta prestasi juga jam terbang Rossi di olahraga ekstrim sport ini belum ada duanya. Tidak buruk juga bila ada pihak yang bisa melobi dari hati ke hati, Rossi bisa dijadikan duta sirkuit Mandalika. Mengingat di dalam karirnya sejak tahun 1997, pembalap ini sudah mencoba aspal eksotis sirkuit Sentul saat menjadi juara dunia kelas 125cc. Antusiasme publik Indonesia pada aksi seru balap motor memang luar biasa. Terlebih Rossi menjadi model iklan merek Yamaha yang laris manis di negeri kita. Tidak berlebihan bila saja Yamaha atau Pertamina diberi tugas khusus oleh negara, dalam hal ini Kemenparekraf misalnya, untuk menggait Rossi jadi kuncen sirkuit Mandalika. Lobby kelas dunia ala Sandiaga Uno atau Erick Thohir sekaligus pasti ampuh melumarkan hati sangat legenda. Yang pasti butuh kegiatan positif di saat pensiun, tidak membalap lagi dan lepas dari tim Yamaha Malaysia. Bila pendekatan itu berhasil, langkah lanjutnya Kemenpora bisa menindaklanjuti dengan mengikat Rossi sebagai inspirator pembalap cilik, pembalap muda melaju ke persaingan tingkat dunia. Jadwal kosong di luar agenda balap resmi bisa dimanfaatkan untuk klinik dan pelatihan khusus pembalap muda melejit ke level dunia. Pasti banyak orang tua yang gila olahraga otomotif akan mensupport dari pelosok Indonesia dengan mengirim anaknya ke DSP Mandalika. Tidak cuma itu, orang tua di kawasan ASEAN, Asia, bahkan dunia belahan manapun akan berbondong-bondong datang mengirim anaknya ke sana demi mendapat petunjuk langsung bagaimana teknik berkendara di sirkuit yang benar. Karisma pesohor legenda sekelas Rossi. Ace pembalap MotoGP dan Superbike Neil Hudson mengatakan hal yang jadi penyebab Rossi gagal raih gelar juara dunia ke-10 di MotoGP 2015. Valentino Rossi telah memutuskan pensiun dari MotoGP pada akhir balapan musim ini. Kini para penggemar MotoGP harus mulai dibiasakan dengan tidak hadirnya Rossi di lintasan mulai pada sesi tes pramusim untuk tahun depan. Kendati telah berpisah dari dunia balap motor, pembalap berjulukan The Doctor ini masih meninggalkan warisan cukup penting untuk MotoGP.
Selain meninggalkan popularitas MotoGP yang makin dikenal oleh banyak orang, Rossi juga meninggalkan kompetisi dengan pembalap-pembalap muda haus kemenangan. Melalui Akademi VR46, pria berusia 42 tahun ini sukses meluluskan pembalap-pembalap mudanya untuk berkompetisi di kasta tertinggi dunia balap motor ini. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Nicolo Antonelli, dan Andrea Migno jadi pembalap yang tampil begitu menjanjikan. Selama 26 tahun menjalani karirnya di MotoGP, Rossi jelas meninggalkan warisan yang tidak ringan dan telah memberikan begitu banyak kebahagiaan selama ini. Mengomentari berakhirnya perjalanan Valentino Rossi di MotoGP, Neil Hudson membicarakan beberapa momen yang tidak terciptakan hingga membuatnya terkesan. Salah satu momen besar yang begitu diingatnya adalah ketika Rossi memutuskan hengkang dari Honda yang saat itu memiliki motor terbaik di MotoGP. Saya tidak percaya karena waktu itu Honda memiliki motor terbaik. Saya pikir dia gila, tetapi dia tidak suka bagaimana Honda memperlakukannya. Dia ingin bersenang-senang dan pergi. Dia membuat pilihan tak biasa dan berisiko. Ini adalah kesuksesan terhebatnya. Dia memiliki keberanian untuk meninggalkan motor terbaik. Sangat jarang orang yang mau melakukan hal itu, ujar Hudson. Lebih lanjut, Neil Hudson juga menyesali apa yang dilakukan Rossi ketika menyebut nama Marc Marquez jadi orang yang menggagalkan dirinya meraih gelar juara dunia ke-10. Menurutnya, saat itu Rossi begitu putus asa untuk meraih gelar juara dunia ke-10. Tindakan itu juga yang menyebabkan Valentino Rossi harus kehilangan kesempatannya untuk menjadi juara dunia balap motor sebanyak 10 kali. Itu sangat aneh, saya pikir dia begitu putus asa untuk memenangi gelar itu sehingga dia berpikir mengutip Marquez bisa mencegah kecurangan. Sebaliknya dia menyalahkan api persaingan di benak Marquez dan apa yang terjadi kemudian adalah sejarah yang membuatnya kehilangan gelar ke-10, pungkas Neil Hudson. Nasi sudah menjadi bubur, entah itu kesalahan Rossi atau Marc Marquez. Kejadian tersebut tidak bisa terulang dan gelar juara ke-10 tetap tak bisa didapatkan The Doctor hingga pensiun. Namun saat ini Rossi terlihat sudah bahagia dan akan melanjutkan petualangannya di luar dunia MotoGP. Akhir-akhir ini Rossi tertangkap kamera berlatih mobil balap. Jiwa kompetisi juara dunia MotoGP 7 kali itu rupanya masih belum padam. Rossi bahkan mengumumkan bahwa ia berencana untuk banting setir ke ajang balap mobil. Apalagi ia dikenal sebagai sosok yang gemar mengikuti kejuaraan balap mobil di waktu senggangnya. Seperti dikabarkan GP1, rider asal Italia itu diketahui sedang menguji mobil balap yang akan dikemudikannya di sirkuit Misano. Ia menguji mobil Ferrari 488 GT3 yang dioperasikan oleh tim asal Swiss Castle Racing. Rossi sendiri diketahui sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang balap ketahanan Gulf 12 Hours. Balapan tersebut rencananya akan menjadi kejuaraan pertama Rossi usai pensiun yang bakal dilangsungkan pada 7 hingga 8 Januari mendatang. Tentunya Rossi tidak sendiri, karena ia akan didampingi adik tirinya Luca Marini serta sahabatnya Alessio Sallusti. Ketiganya bakal bergantian mengendarai mobil tersebut selama 12 jam non-stop. Saya akan mencoba Ferrari kemarin di Misano karena kami akan balapan di Abu Dhabi pada Januari bersama Luca dan Usio. Ini adalah balapan yang selalu kami lakukan dalam 3 tahun terakhir dan secara umum hanya untuk bersenang-senang. Kami hanya melakukan tes meski cuacanya tidak mendukung tetapi kami menikmatinya. Tahun depan saya menjadi pembalap mobil, jadi mulai sekarang pendekatan ke balap mobil dan usahanya berbeda, ungkap Valentino Rossi.